Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, video kali ini kami dari Aksara Agro and Farm ingin menjawab salah satu pertanyaan teman-teman. Jadi pertanyaan dari penonton kami itu menanyakan tentang Mas, apakah untuk ternak kambing perah itu bisa dimulai dari Jawa Randu seperti itu, atau Etawa, artinya yang kambing lokal. Nah, mumpung kami berada di kandang teman kami dan ini ada contohnya. Jadi ini teman-teman, untuk memulai ternak kambing perah itu ada cara yang instan, ada cara yang berproses. Yang instan itu artinya teman-teman punya cukup dana yang cukup banyak, cukup longgar lah dananya. Kemudian teman-teman sudah cukup ilmunya. Artinya ambisi teman-teman untuk memulai ternak kambing perah itu sudah teman-teman sudah punya kekuatan ilmu, pengalaman dalam ternak kambing yang jenis yang lain, dan juga punya dana. Nah, itu teman-teman bisa langsung memulai dengan pejantan full blood untuk jenis maupun yang Sanen, Alvin, maupun yang TGB atau yang Anglo-Nubian. Nah, kemudian betinanya bisa dari Sapera maupun dari yang full blood langsung juga. Yang F berapa, Sapera F berapa juga bisa. Nah, tetapi kalau untuk teman-teman yang pertama faktor dananya agak kurang longgar, yang kedua ilmu itu juga masih baru belajar, yang ketiga pengalaman, teman-teman juga mungkin sudah pernah terjun di ternak domba atau ternak yang lain tapi belum pernah di ternak kambing perah khususnya, itu memulai juga dengan cara betinanya itu dari yang lokal teman-teman, seperti Jawa Randu, Rambon atau Etawa, tapi yang Etawa bukan Etawa kelas kontes ya teman-teman. Kemudian dengan pejantan Sapera, artinya yang bukan full blood, atau yang Anglo-Nubian yang bukan full blood tapi bapaknya pejantan itu masih full blood, artinya cukup layak yang pejantan itu dijadikan sebagai kelas pejantan, bukan kelas potong atau daging. Nah, kalau seperti itu teman-teman memulainya dengan mengawinkan, katakanlah contoh Jawa Randu dengan Sapera. Ini memang jenisnya dugul yang ini teman-teman. Atau dengan Etawa dengan Sapera. Nah, nanti anakannya teman-teman untuk anakan yang betina itu bisa, itu yang ditahan di kandang untuk dibesarkan menjadi calon kambing perah yang akan diperah. Nah, kemudian untuk pejantannya, anak kambing jantan itu tidak ada pilihan lain, dijual sebagai jantan daging, bukan jantan kualitas untuk dijadikan pejantan. Jadi beda kualitasnya teman-teman, harganya pun juga harga anak yang pedaging. Nah, itu bisa kami jawab seperti itu, artinya teman-teman bisa memulai dengan betina kambing lokal, Jawa Randu, Etawa, Rambon, kemudian dengan jantan Sapera. Nah, kalau seperti itu teman-teman nanti bisa belajar berproses, artinya ada tahap seleksi. Nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan anak kambing betina yang dibesarkan nantinya untuk kandidat yang diperah, akhirnya nanti indukan-indukan Jawa Randu itu akan dieliminasi atau dijual. Karena kenapa? Karena teman-teman nanti anak kambing dari Jawa Randu itu saat laktasi pertama itu sudah punya anak lagi. Nah, tentunya anak kambing dari Jawa Randu jangan dikawinkan lagi dengan bapaknya, karena nanti itu istilahnya inbreeding atau perkawinan saudara. Tentu teman-teman perlu pengadaan atau pembelian pejantan yang kedua. Nah, kalau teman-teman sudah mengalami tahap yang pertama tadi, tahap breeding yang pertama, artinya sudah sangat minim tingkat kematian anak kambing atau cempe. Nah, harapannya pada saat pengadaan pejantan yang kedua itu bisa beli yang lebih mahal secara kualitasnya. Artinya bisa jadi yang beli yang full blood seperti itu. Nah, yang full blood yang jantan kedua nanti itu dikawinkan dengan anak betina dari Jawa Randu yang teman-teman punya sebelumnya. Nah, baru Jawa Randu ini dijual
seperti itulah ada namanya tahap seleksi. Setelah breeding ada tahap seleksi. Nah, jadi setelah nanti yang anak kambing betina Sapera itu nanti di milking, diperah, baru teman-teman tahap milking seperti itu. Jadi semoga dari penjelasan yang kami usahakan sangat ringkas dan cukup gamblang ini bisa teman-teman mencerna dengan mudah ya. Artinya dalam memulai ternak kambing perah itu jangan langsung tergiur dengan ambisi yang terlalu tinggi, tapi teman-teman harus menilai teman-teman diri sendiri apakah sudah cukup pengalaman dalam ternak kambing yang jenis yang lain sebelumnya. Nah, itu dan dana teman-teman itu cukup longgar atau tidak. Nah, baru teman-teman memutuskan mau mulai dari mana. Itu juga perlu rencana, teman. Tapi kalau teman-teman sudah buta mata, kemudian buta hati, langsung terabas saja tanpa melihat kemampuan kita, ilmu kita, nanti juga akhirnya akan nol atau zong hasilnya. Makanya dalam beternak bisa teman-teman aplikasikan di ternak yang lain selain kambing perah, itu semuanya itu berproses. Jadi kalau teman-teman melihat di channel-channel YouTube atau teman-teman langsung berkunjung ke ternak kambing yang sudah sukses milkingnya cukup banyak sekali, bahkan seperti kami sedang dolan atau main di kandang senior kami, di mana proses milkingnya sudah hampir 100 ekor yang di sana untuk kandang milking, itu jangan melihat yang sekarang, tapi proses dalam beberapa tahun ke belakang itu seperti apa berdarah-darahnya peternak dalam tahap breeding, menghadapi angka kematian, kemudian menseleksi induk untuk dilepas karena ada bakalan induk kambing perah yang lebih bagus kualitasnya. Nah, bahkan milking pun nanti teman-teman juga belajar kalau memang milkingnya itu karena secara manual itu berproses, kalau asal-asalan nanti juga akan timbul mastitis. Nah, itu juga akan menjadi masalah baru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.